Halo kawan-kawan semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Bikini Bottom sampai Skype, dari timur ke barat, ke selatan, ke utara tak juga aku temukan. Lah, kok jadi gini? Dan ini adalah video perdana dari channel Reels. Dan karena ini adalah video perdana kami akan mengadakan giveaway besar-besaran yang berhadiah Toyota Alphard. Tapi Bu, di video kali ini kita akan membahas film jadul yang berjudul Day Life yang dirilis pada tahun 1988 dan disutradarai oleh John Carpenter dan dibintangi oleh Roddy Piper yang pemain Smackdown di PS2 itu loh, yang jurusnya Bogem OPM, dan Meg Foster dan Kate David. Oke, tanpa banyak basa-basi Mitsubishi Takemichi jualan kuaci, ayo langsung aja kita ke filmnya. Let's roll the reels. Ahoy! Scene diawali oleh George Nada atau kita sebut saja Samsul. Ini dia orangnya. Sedang mencari lowongan pekerjaan. Pada saat interview, Samsul bilang kalau dia dulu kerja di Denver, Colorado selama 10 tahun. Akan tetapi perusahaan tempat Samsul bekerja mengalami kebangkrutan. Akan tetapi lagi, perusahaan tempat Samsul melamar lagi tidak ada tempat yang kosong. Samsul pun berkeliling kota lagi. Dan di perjalanan, Samsul berhenti sejenak untuk mendengarkan seorang tokoh agama tunanetra atau buta yang lagi berpidato di alun-alun kota. Keesokan harinya, Samsul melamar pekerjaan lagi di tempat konstruksi dan dia akhirnya mendapatkan pekerjaan di sana. Di sini dia bertemu dengan Frank Armitage atau kita sebut saja Paijo. Ini dia orangnya. Karena mandornya Samsul mengatakan kalau dia tidak boleh tidur di sini, si Paijo pun menawarkan tempat tinggal. Si Samsul dan Paijo pun berjalan menuju tempat tinggal yang diberitahu oleh Paijo. Tempat itu seperti pemukiman gelandangan yang dibangun di tanah kosong dan rumah-rumahnya itu ya kayak dibuat dari seng, kayu, dan lain-lain. Orang-orang di sana tampak saling bantu-membantu dan mereka saling berbagi. Setelah itu, si Samsul dan Paijo berbincang sambil menyantap hidangan yang tadi dibagi-bagikan. Si Paijo pun bercerita kalau dia mempunyai istri dan 2 anak di Detroit. Dan dia belum pernah bertemu dengan mereka selama 6 bulan. Wah, kayak Bang Toyib nih si Paijo. Kita ganti aja ya namanya si Paijo jadi Bang Toyib. Malam pun tiba. Di sana orang-orang nampak sedang lagi bersantai dan ada yang lagi menonton TV. Dan tiba-tiba saluran TV-nya terganggu dan nampaknya ini kali kedua malam ini bahwa saluran TV-nya dihack. Di saluran TV tersebut nampak ada seseorang bapak-bapak atau aki-aki yang sedang menjelaskan sesuatu untuk penontonnya dengan cara menghack saluran TV. Nampak di sini tokoh agama yang di awal tadi sedang berpidato di alun-alun juga sedang mendengarkan kata-kata dari aki-aki yang ada di TV. Aki-aki tersebut menyampaikan kalau mereka aman jika mereka tidak ditemukan. Itu adalah metode mereka untuk bertahan hidup. Samsul pun melihat tokoh agama yang tunanetra tersebut digiring ke gereja sebelah pemukiman dia tinggal oleh seseorang dari pemukiman yang mengoceh-ngoceh. Entah ngoceh apa, mungkin gaji belum masuk kali. Keesokan harinya, saat Samsul akan berangkat nguli, dia bertemu dengan orang dari pemukiman yang kemarin ngoceh-ngoceh itu dan berbincang. Tetapi Samsul merasa ada hal yang ditutupi. Di pemukiman, orang-orang yang sedang menonton TV kembali diganggu oleh saluran TV yang dihack oleh aki-aki yang kemarin malam. Gak ada kerjaan nih aki-aki ngehek mulu. Di sana si aki-aki berkata, kita adalah ternak mereka. Kita sedang dibiarkan untuk perbudakan. Kita tidak bisa menghancurkan sinyal mereka. Sinyal harus dimatikan dari sumbernya. Saat itu, orang yang menonton TV itu merasa pusing-pusing, sama seperti orang yang menonton saat malam hari itu. Saat saluran TV kembali normal, si tukang oceh ini, kita sebut saja begitu kali ya, dia langsung menuju ke gereja sebelah pemukiman. Si Samsul di sini mungkin dia sudah pulang dari kerja sejak tadi. Dia langsung mengikuti si oceh ke gereja karena merasa ada sesuatu yang ditutupi. Di dalam gereja terdengar suara orang-orang sedang bernyanyi. Si Samsul yang bagaikan ninja tanpa tanda jasa, dengan santainya ia menyelinap ke dalam gudang di bagian belakang gereja. Dan di sana ia melihat ada peralatan-peralatan lap dan banyak kacamata hitam yang sedang diproduksi. Dan ternyata suara nyanyian tersebut adalah suara rekaman dari kaset.
dan disalurkan ke sound system dengan maksud untuk berkamuflase, yang karena ternyata gereja tersebut adalah markas rahasia Power Ranger Ijo Marun. Di dalam sana terdapat si Oceh dan aki-aki yang ada di TV tadi, yang sedang membincangkan tentang rencana untuk merusak sinyal mereka. Si Samsul pun dengan tergesa-gesa keluar dari tempat tersebut. Nampak saat keluar, helikopter polisi sedang berpatroli dan orang-orang di dalam markas rahasia tersebut keluar dan memakai kacamata hitam tersebut sambil melihat ke arah helikopter polisi tersebut. Di saat yang sama, Bang Toyib yang terlihat sedang bercakap-cakap dengan orang-orang di pemukiman melihat dari kejauhan si Samsul yang sedang meminjam teropong dan mengintai markas kapak merah dengan teropong. Orang-orang di markas terlihat sedang mengangkut box yang berisikan kacamata hitam ke dalam mobil. Bang Toyib akhirnya mendekati Samsul untuk menanyakan sedang apa dia, dan si Samsul memberitahu Bang Toyib kalau dia tadi ke dalam gereja tersebut. Bang Toyib memberitahu kalau jangan ikut campur, tetapi Samsul bilang bahwa salah satu orang dari pemukiman, si Oceh, juga ikut membantu di sana. Bang Toyib tetap memberitahu untuk jangan ikut campur, tetapi Samsul yang bekas anak STM tetap merasa penasaran dan ingin tahu. Si Samsul tetap mengintai markas geng kapak dengan teropong dari pemukiman sampai malam. Saat malam, orang-orang di markas itu terlihat seperti kabur dengan tergesa-gesa. Setelah itu, banyak polisi yang mendatangi markas tersebut. Di sana, si Toga digandeng oleh si Oceh dan temannya menuju ke pemukiman. Polisi pun mengepung markas rahasia tersebut. Tidak hanya markas rahasia yang bersebelahan dengan pemukiman tempat Samsul tinggal yang dikepung, tapi di pemukiman tersebut juga dikepung dan digusur oleh Satpol PP, oleh para polisi. Beberapa orang pemukiman terlihat berusaha melawan. Si Samsul terlihat memanggil Bang Toyib dari kejauhan, tetapi Bang Toyib mengabaikannya dan kabur. Rumah-rumah di pemukiman digusur dengan bulldozer oleh polisi. Si Samsul akhirnya kabur dari sana dan di perjalanan dia melihat si Toga dan aki-aki di TV dipukuli oleh para polisi. Dan si Toga yang ternyata mantan anak STM juga berusaha melawan walau dia tidak bisa melihat. Yang pada akhirnya dia juga dipukuli oleh para polisi. Si Samsul pun akhirnya kabur dengan orang yang dipinjaminya teropong saat dia mengintai markas geng kapak. Dan bersembunyi di dalam rumah kosong. Dan keesokan harinya, pemukiman terlihat hampir rata dengan tanah. Dan setelah itu, si Samsul menuju markas rahasia yang terlihat seperti sudah hangus dari dalam. Di sana, si Samsul mengambil salah satu box yang ditaruh di tempat rahasia di gudang belakang markas. Si Samsul akhirnya membuka box itu dan ia bingung karena isinya hanya setumpuk kacamata hitam. Mungkin dia kira polisi nyerbu markas itu karena di sana ada pabrik pembuatan narkoba atau semacamnya. Ya, karena di sana terdapat alat-alat lab kimia. Si Samsul yang terlihat bingung dengan kejadian tersebut, dengan apa yang dia alami dan apa yang terjadi kemarin dan juga apa yang terjadi dengan dana bansos. Akhirnya dia membuang box tersebut di dalam tong sampah dan membawa satu kacamata hitam tersebut dengannya. Dan alangkah kagetnya dia saat memakai kacamata tersebut. Bagaimana kejadiannya? Kita langsung saja ke TKP. Di sana gunung, di sini nunung. Saat dia memakai kacamata tersebut, semua berubah dan di sekitar terlihat berwarna hitam dan putih kayak film-film tahun penjajahan gitu. Dan saat dia melihat papan iklan di gedung dengan kacamata itu, di sana bertuliskan, ia pun menjadi makin kebingungan. Ia pun berjalan dengan menggunakan kacamata tersebut. Dan saat dia sedang melihat majalah, dia bertemu dengan seorang pria yang saat dia lihat dengan memakai kacamata tersebut, memiliki wajah yang seperti... Alangkah terkejutnya si Samsul. Orang tersebut berkata, "Opo kowe?" Samsul tidak menjawab karena bingung. Dia terus melihat orang tersebut dengan kebingungan. Di kota, dia melihat dengan kacamata tersebut, ada beberapa orang yang tidak memiliki wajah seperti tengkorak dan ada yang memiliki wajah seperti itu. Saat Samsul di dalam Indomaret, ia melihat TV dan tertawa, dan ia mengatakan kalau dia memikirkan hal seperti ini akan terjadi. Salah seorang ibu-ibu di sana yang memiliki wajah tengkorak menabrak Samsul, dan Samsul mengatakan kalau mukil lu kayak serotan pisang jir. Samsul bilang saat dia melepaskan kacamata itu, ibu-ibu tengkorak itu terlihat seperti orang normal. Dan kasir Indomaret pun mengusir Samsul. Tetapi saat itu ibu-ibu tengkorak ini berkata dia mendapatkan salah satu yang bisa melihat. Dan Samsul melihat sekitar Indomaret. Orang-orang di sana yang terlihat seperti tengkorak ini seperti sedang melapor dengan hati yang terletak di jam tangan mereka. Dan memberitahukan ciri-ciri si Samsul. Dia pun akhirnya kabur. Di luar, ia didorong ke gang oleh polisi. Dan polisi itu ternyata berwajah tengkorak.
Polisi itu menanyakan Samsul di mana ia mendapatkan kacamata itu. Samsul pun menjawab. Polisi itu bercakap-cakap dengan Samsul. Jika ia tidak melawan dan ikut dengan mereka, semua akan baik-baik saja. Tetapi Samsul yang mantan anak jalur yang saat ribut selalu di garis paling depan, menghajar kedua polisi tengkorak tersebut. Dengan sekejap, mereka tumbang oleh kekuatan Samsul yang sudah tidak diragukan lagi. Dan Samsul mengambil pistol pada polisi tersebut, dan dia menembak kedua polisi tersebut. Lalu dia mengambil shotgun yang ada di mobil polisi itu dan ia kabur. Lalu ia masuk ke dalam gedung yang ternyata gedung itu adalah bank. Di sini si Samsul terlihat seperti ingin merampok bank, padahal dia ingin membasmi para tengkorak yang menyamar sebagai manusia ini. Suri Kitty bank tersebut yang adalah manusia tengkorak langsung menembak Samsul, dan Samsul menolaknya karena cinta itu pembodohan. Iya. Goblok! Dan terjadilah tembak-menembak. Samsul hanya menembak manusia tengkorak dengan bantuan kacamata yang ia pakai. Dan di sana ada salah seorang manusia tengkorak yang melapor, dan saat si Samsul ingin menembaknya, manusia tengkorak itu tiba-tiba menghilang. Saat Samsul kabur melalui pintu belakang, di sana ada pesawat seperti piringan terbang yang memantau Samsul. Samsul pun menembak piringan terbang tersebut. Scene berpindah ke seorang wanita yang sedang menuju ke mobilnya di parkiran. Tiba-tiba si Samsul datang dan menyandera wanita itu. Gile. Si Samsul ini emang benar-benar rebel banget ya anaknya. Di STM julukannya pasti Samsul si jagoan neon. Oke, lanjut. Samsul menyuruh wanita itu untuk menaiki mobilnya dan mengantarkannya kabur. Wanita ini bernama Holly Thompson. Kita panggil saja Inem. Ini dia orangnya. Inem tidak memiliki wajah tengkorak. Di sana terlihat polisi sedang memburu Samsul. Samsul akhirnya berhasil kabur. Samsul lalu menyuruh Inem untuk menuju ke rumahnya untuk bersembunyi. Bersembunyi ya, bukan bercorot ria. Di sana Samsul terlihat kelelahan dan jatuh. Mereka pun bercakap-cakap. Samsul memberitahukan tentang makhluk tengkorak yang ada di mana-mana kepada Inem. Akan tetapi Inem yang dalamnya terlihat dari luar karena kain kemeja yang agak tembus pandang, tidak percaya akan hal itu dan menganggap Samsul orang agak-agak, dan memberitahunya jika dia akan menuruti semua perkataan Samsul dan jangan menyakitinya. Samsul meminta maaf jika dia jadi seperti itu dan harus merepoti si Inem. Samsul kemudian menanyakan pekerjaan Inem. Inem berkata kalau dia bekerja sebagai asisten direktur program kabel 54, yaitu di stasiun TV. Dan Samsul berkata kalau mereka mengirim sinyal dari stasiun TV. Saat Samsul ingin menyalakan TV, Samsul akhirnya terjatuh dan tak bisa bangun lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat. Dengan badan yang penuh luka dan hati yang tercabik-cabik, Samsul kabur sampai malam tiba. Dan keesokan harinya, dia menuju ke tempat kerjanya dulu di konstruksi dan bertemu dengan si Bang Toyib. Bang Toyib berkata kalau dia tidak mau berurusan dengannya dan bilang, berapa banyak orang yang kau bunuh, Sul? Samsul menjawab kalau mereka bukanlah manusia. Toyib bilang kalau Samsul sudah gila dan dia mengusir Samsul dan menyuruhnya jangan ganggu aku lagi. Samsul akhirnya pergi dan menuju ke tempat sampah tempat ia membuang box yang berisi kacamata tembus pandang dan tembus 3 angka itu. Dan di sana tempat sampah itu sudah kosong. Dan di sana terdapat mobil pengangkut sampah yang baru saja memasukkan sampah di sana. Samsul pun membuka mobil sampah itu dan mencari box kaca itu. Ia berhasil menemukan box itu. Saat itu, si Toyib datang dan memberikan Samsul gaji dia selama seminggu untuk Samsul kabur. Meskipun Toyib mengira Samsul sudah gila dan menjadi buronan, dia tetap peduli padanya. Itu baru namanya real friend, gak pas baru putus baru nyariin. Si Toyib ternyata bukan manusia tengkorak. Si Samsul kemudian menyuruh Toyib untuk memakai kaca itu, tetapi Toyib menyuruh Samsul untuk pergi kabur dan berdoa agar tidak ada polisi yang menangkapnya. Samsul memaksa Toyib untuk memakai kacamata itu. Karena Toyib mantan preman pasar, dia langsung menghajar si Samsul. Samsul berkata bahwa dia mencoba menyelamatkan Toyib, akan tetapi mereka malah saling adu jotos. Setelah Samsul terkena semekannya si Toyib, si Samsul langsung tumbang, tetapi tidak dipin karena tidak ada wasit. Si Samsul tetap gigih untuk memaksa Toyib untuk memakai kacamata itu agar dia bisa melihat apa yang Samsul lihat.
Setelah Samsul juga mengeluarkan semekannya, Thoyib langsung tumbang, dan Samsul memakaikan kaca itu ke Thoyib, dan Thoyib pun terkejut dan bingung dengan apa yang dia lihat. Setelah itu, duo sejoli ini memesan kamar. Lah, kok? Di sana mereka bersembunyi, dan Samsul berkata pada Thoyib jangan memakai kaca itu lama-lama, karena rasanya seperti Iron Man. Thoyib bertanya berapa lama makhluk itu sudah ada di sana. Makhluk apa mereka sebenarnya? Thoyib berkata kalau mereka harus mencari orang yang membuat kacamata ini. Keesokan harinya, saat Thoyib pulang ke kamar sewaan dari membeli keperluan, dia bertemu dengan si Oceh yang dari pemukiman dulu. Si Oceh berkata pada mereka berdua bahwa akan ada pertemuan malam ini, dan bilang jangan sampai ada yang mengikuti mereka. Mereka pun akhirnya berangkat menuju tempat pertemuan tersebut. Di sana sudah ada banyak orang. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita, sebut saja Mawar. Mawar menyuruh mereka berdua melepas kacamata mereka dan bilang kalau mereka semua di sana adalah manusia, dan memberikan Samsul dan Thoyib kontak lens yang berfungsi sama seperti kacamata itu, yang lebih fleksibel dan tidak mencolok. Kontak lens itu barang baru dan tidak akan membuat pengguna merasa sakit jika memakai terlalu lama. Di sana mereka berbincang dengan Oceh yang sudah lama mengetahui hal tersebut. Kata si Oceh, kelompok mereka lagi diburu oleh polisi, dan kebanyakan polisi adalah manusia. Makhluk tengkorak itu dikatakan bekerja sama oleh manusia dengan imbalan diberikan uang yang banyak jika ingin bekerja sama. Di TV yang ada di sana kembali terlihat aki-aki yang waktu ini. Saya nggak tahu nih aki-aki masih hidup apa enggak, atau mungkin di TV itu rekaman kali ya, bukan live. Aki itu menyebutkan bahwa makhluk itu mengganti atmosfer bumi kita perlahan-lahan dengan atmosfer mereka. Jadi di sini si Oceh berkata kalau tujuan makhluk itu ke bumi kita adalah untuk merebut bumi kita, dan saat bumi kita sudah dikuasai, mereka akan beralih ke planet lain. Oh my god. Jadi di sini disimpulkan bahwa makhluk tengkorak tersebut adalah makhluk luar angkasa atau biasa disebut alien. Loh, ini film alien toh? Saya kira film zombie. Tetapi mereka tidak menggunakan brute force atau gencatan senjata untuk menyerang bumi, melainkan berkamuflase atau berbaur di antara manusia dengan cara menyamar menjadi Neymar. Di sana Samsul dan Thoyib bertemu dengan orang, sebut saja si Belewah. Belewah berkata kepada mereka, apakah kalian pernah melihat mereka menghilang? Si Samsul berkata pernah, saat Samsul ngamuk di bank. Si Thoyib menanyakan kepada Belewah apa yang dia bawa. Yang Belewah bawa adalah jam tangan mahal yang dipakai oleh alien tersebut untuk berkomunikasi dan menghilang jika menekan beberapa tombol rahasia pada jam tersebut. Setelah itu, si Oceh berpidato kepada pasukan tempur anti-alien 88 Love Mom yang baru menerima anggota baru terkuat, yaitu mantan garda terdepan STM Samsul si anak emas dari Pekalongan, dan mantan preman pasar Bang Thoyib si Never Go Home, Your Kid Call Your Name. Di sana, Oceh berkata kalau mereka kekurangan anggota. Padahal 2 mesin tempur yang baru aja masuk udah cukup. Dan sangat mengejutkan di sana ternyata ada si Inem yang sudah bergabung dengan mereka. Si Samsul pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri si Inem dan membuka baju. Langsung menghampirinya dan si Inem menanyakan bagaimana kabarnya. Samsul berkata, "Yeah, I'm okay." saat Samsul dan Inem sedang mengobrol, tiba-tiba polisi sudah mengepung markas pasukan anti-alien 88 Love Mom. Dan terjadilah tembak-menembak antara polisi dan pasukan anti-alien. Dan seperti yang kalian tahu, duo tak terkalahkan terkuat di muka bumi ini pun menahan para polisi tersebut sembari mencari jalan kabur. Dan di sini Samsul pun unjuk taring dengan mengeluarkan jurusnya, yaitu menembakkan senapan laras panjang dengan satu tangan. Sungguh sangat spektakuler, eksklusif the one and only Samsul. Dan saat semua musuh yang mengejarnya sudah dibuat tumbang oleh duo mesin tempur ini, si Samsul ingin mengecek keluar dan mencari si Inem, apakah dia selamat atau tidak. Tapi Thoyib melarangnya. Lalu Thoyib mengeluarkan jam tangan alien yang diambilnya dari almarhum Belewah dan mencoba untuk menggunakannya. Tetapi para polisi alien tersebut datang lagi. Dan karena posisi mereka berdua itu berada di pojok gang buntu, jadi mereka tidak bisa kabur. Si Thoyib tiba-tiba melemparkan jam tangan itu, dan jam itu mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba muncul lubang seperti lubang portal, dan jam tersebut mengeluarkan suara yang menyuruh untuk masuk ke portal tersebut, karena portal itu akan hilang dalam waktu yang singkat. Karena sudah terdesak, Samsul menyuruh Thoyib untuk melompat ke lubang portal tersebut dan disusul oleh Samsul. Setelah itu mereka berada di dalam sebuah lorong. Si Samsul menebak jika mereka ada di markas bawah tanah alien. Samsul dan Thoyib pun melanjutkan perjalanan kabur mereka, dan mereka mendengar suara seperti tepuk tangan.
Dan di sana mereka menemukan ruangan seperti restoran mewah yang sedang ada acara. Waduh. Dan ternyata di sana terdapat elit global di bumi, yaitu seorang manusia dan si alien yang bekerja sama. Mereka memberitahukan bahwa kerjasama mereka membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan mereka juga bilang kalau mereka sudah menghancurkan kelompok teroris, yaitu pasukan anti-alien, dan berkata kalau situasi sekarang sudah normal kembali. Di sana, mereka berdua bertemu dengan seorang manusia, dan orang itu mengira kalau Samsul dan Thoyib adalah anggota elit global mereka. Dan dia pun menanyakan mereka berdua, apakah mereka sudah melihat semua tempat di sana? Samsul berkata, "Ora mas." Dan orang itu langsung mengajak mereka berkeliling tempat tersebut. Thoyib bertanya, "Di mana mereka?" Orang itu menjawab kalau mereka berada di belakang panggung pertunjukan. Dan orang itu menanyakan apakah mereka menggunakan jam alien itu untuk masuk ke sana. Karena portal dari jam alien tersebut seharusnya dipakai kalau situasi lagi genting. Tetapi orang itu bilang kalau memakai portal itu sangat menyenangkan, jadi dia tidak menggunakannya hanya pada saat emergency. Setelah itu, di sana orang itu memperlihatkan airport alien untuk keluar masuk ke bumi. Waduh. Setelah itu, mereka melanjutkan turnya ke dalam base musuh. Mereka akhirnya sampai di tempat selanjutnya yang ternyata itu adalah stasiun tempat di mana si Inam bekerja, yaitu stasiun balapan. Samsul bertanya apakah dia bisa masuk ke dalam. Orang itu bertanya pada penjaga di sana, dan alien penjaga tersebut meminta kartu izin mereka. Saat itu, duo harimau itu langsung menembaki kedua alien penjaga tersebut. Si Samsul lalu menanyakan kepada orang itu di mana sumber sinyalnya, dan orang itu berkata di atas atap. Samsul berkata bahwa Inam bekerja di sini, dia akan membantu kita untuk ke atas atap dan menghancurkan sumber sinyal itu. Orang itu lalu bilang kalau mereka berdua membuat kesalahan besar. Orang itu bilang jika alien sudah menguasai planet ini dan sudah tidak ada lagi negara di dunia ini. Waduh. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tapi jika kita bekerja sama oleh alien ini, mereka akan membuat kita kaya raya dan tidak membunuh kita. Orang itu tetap menggoda Samsul dan Thoyib dengan materi jika mereka mau bekerja sama. Akan tetapi, Samsul dan Thoyib yang mempunyai pendirian bahwa tanah air lebih berarti daripada suap dari asing, asik. Ini baru namanya anak bangsa sejati. Si bapak ini ibaratnya kayak ahamnya Indonesia ya. Samsul dan Thoyib tetap bertekad akan menghancurkan para alien tersebut yang sudah menginvasi bumi. Singkat cerita, bapak ini pun kabur menggunakan portal dari jam tangan alien. Dan duo nasionalis globalis anti-alien ini langsung menginvasi stasiun TV tersebut, yang merupakan markas dari alien tersebut. Si Samsul menanyakan di mana jalan menuju ke atap gedung, dan juga mencari si Inam. Sembari mereka berdua menuju ke arah atap gedung, Samsul akhirnya bertemu si Inam di perjalanan. Samsul lalu menarik tangan Inam dan mengajaknya ke atap gedung. Akan tetapi... Si Samsul akhirnya sampai di atas atap gedung, dan dia akan menembak sumber sinyal itu. Akan tetapi, si Inam menodongkan senjata ke arah si Samsul. Dia menyuruhnya untuk berhenti dan menyerah saja. Di sana, Samsul terlihat sangat kecewa kepada Inam, dan si Samsul akhirnya Samsul menembak sumber sinyal itu, dan Samsul pun terkena tembakan juga. Dan jagoan kita yang terkuat di muka bumi ini akhirnya tumbang. Dan karena banyak dannya, saya pun harus mengakhiri video ini di sini. Tapi bohong. Goblok. Setelah sumber sinyal itu hancur, semua alien yang ada di bumi ini akhirnya tidak bisa berkamuflase lagi. Dan terlihat wujud aslinya tanpa harus menggunakan kacamata Iron Man. Hey, what's wrong, baby? Dan selesai. Jadi, kesimpulan apa nih yang bisa kalian ambil dari film ini? Nggak ada ya? Oke deh. Kalau menurut saya sih, kalau beli kacamata itu harus hati-hati aja. Apalagi nyuri di markas rahasia orang. Dan terlebih lagi, markas itu markasnya geng kapak Power Ranger hijau marun. Itu aja sih. Untuk yang belum subscribe, bisa langsung di-subscribe dan diklik tombol loncengnya ya, agar terus update dengan video-video kita yang terbaru. Dan supaya kita juga dapat adsense, jadi kita bisa lebih semangat konten untuk menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. See you in the next video. Bye bye. Au au au. Anjok.